Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Khairul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Negeri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan fasilitator Bapak Beni Marjayanto dan pengajar praktek Ibu Rustalina. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 membangun budaya positif di SLB Negeri Barabai. Penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SLB Negeri Barabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa dikumpulkan pada siang menjelang sore ini di hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Di sini mungkin saya hanya akan berbagi praktek baik mengenai budaya positif, karena kemarin sewaktu di PMM ada menyinggung sedikit apa sih budaya positif, apa sih segitiga restitusi. Di sini kita akan membahas itu semua. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Khairul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SLB Negeri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oke, seperti biasa, kalau kita sebelum memulai itu dibiasakan dulu kami itu ada namanya ice breaking. Untuk sekedar mengkondisikan suasana agar otak kita kembali refresh, agar segar kembali, jangan terlalu suntuk. Oke, karena kita mungkin terhambat akan tempat duduk, sulit berdiri dan juga sebagainya, maka ice breakingnya bisa di tempat duduk sendiri. Teman-teman sekalian bisa tangannya huruf L, literasi, dua belah tangan literasi, dua belah tangan literasi. Tangannya dibalik seperti ini. Sudah? Sudah? Nah, terkadang orang baik, orang-orang zaman dulu itu pernah mengatakan kalau kalian ingin masalah benda tanam atau memikirkan kalau kita bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Seperti kata ya, kata orang-orang zaman. Sekarang instruksinya, tangannya dihadapkan ke atas dan ke bawah, disambungkan. Jadilah kamera. Kalau bisa dipas seperti ini. Ini Ini sekedar agar otak kanan dan otak kiri kita sinkron. aku jadilah kamera. Oke, enak. Bisa dimulai? Hanya selama 10 detik saja. Mulai 1, 2, cepat-cepat. 3, 4, 5, 6, Apa ada? 8, 9, 10. Itu tadi ice breaking yang pertama. Mau ice breaking yang kedua atau kita langsung ice breaking yang ketiga? Oke, ice breaking yang ketiga karena kita terhambat
tempat juga, jadi tidak ada yang bergoyang-goyang hari ini. Oke, ice breaking kedua, tangannya disiapkan dua belah tangan. Bisa dikepak. Ya. Biasanya kan kalian apa? Untuk seperti ini. Biasanya seperti ini. Sekarang diubah agar saling berlawanan. Taiwan masih searah, sama-sama masuk, sama-sama keluar. Beda arah, tangan satu keluar, tangan kiri masuk. Nah, ya betul. Musuhnya masih sama tangannya, kayak ini masih sama juga tangannya. Satu masuk, satu keluar. Ibu Mila betul Bang? Ibu Mila betul. Ibu Yanti sama juga tangannya. Awal-awal benar. Tangannya bisa sama. Ibu Rizka gimana? Nah, ibu adalah Santi betul. Pak Haji mana tuh? Coba saja Pak Haji. Lagi. Nah, sudah bisa disebutkan Bu Adi. Itu mungkin karena kita jarang sekali menimbang otak kiri dan otak kanan. Tadi itu adalah salah satu trik juga agar otak kiri dan otak kanan apakah sinkron ataukah tidak sinkron. Akhirnya menggunakan otak kiri atau otak kanannya saja. Tadi kita harus dipaksa berpikir bagaimana membuat kebiasaan dan bagaimana kita mengubah pola pikir kita agar bisa gerakannya berbeda seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemarin sewaktu kita ingin membeli BMM ini mungkin sinkron dengan apa yang saya jelaskan. Ini ada pertanyaan tematik yang ada di BMM. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, di sini ada kata apa sih kesepakatan kelas? Yang pertama, yang kedua sama juga tentang kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Mungkin kalian udah tahu apa sih kesepakatan kelas itu apa. Lalu yang ketiga ada juga restitusi, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Karena sewaktu kalian mungkin diobservasi, kalau mungkin ada pertanyaan kesepakatan kelasnya apa aja. Mungkin kalau ada pertanyaan itu, mungkin menjawabnya kita pun akan bingung apa sih pertanyaannya itu. Bingung saya. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan kembali dan ini sangat sinkron sekali dengan materi saya pada hari ini agar ini semua kita terjawab. Jadi di PMM juga kita bisa sejalan dengan apa yang diinstruksikan yang ada di PMM. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan romantik untuk Bapak Ibu sekalian. Seperti yang ada di slide, pertanyaan romantiknya hanya ada 4. Ini hanya benar atau salah. Pertanyaan tematik pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Benar atau salah? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah benar atau salah? Benar. Oke, benar. Ingat kata-katanya benar. Pertanyaan tematik kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Benar atau salah? Benar juga, ingat ya. Benar kata-katanya tadi. Lalu yang ketiga, guru harus selalu bisa memberi solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar atau salah? Benar juga, berarti guru harus bisa memberi solusi setiap masalah siswa. Pertanyaan tematik yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Benar juga. Ini kita ingat sampai dengan terakhir, apakah nanti masih selaras dengan apa yang kita persepsikan di awal atau mungkin akan berubah persepsi di pertengahan jalan. Nah, inilah skenario kita pada hari ini yang akan saya jelaskan mengenai konsep-konsep budaya positif. Skenarionya ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol restitusi yang tadi. Keenam keyakinan kelas dan yang ketujuh segitiga restitusi. Lanjut saja yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap untuk berkembangnya untuk mewujudkan sesuai profil pelajar Pancasila. Ini adalah paradigma kita yang baru. Kita harus meninggalkan paradigma kita yang lama. Mungkin paradigma yang lama kita masih KTSP, K13, anak masih mencatat, kita
kita memaksakan apa yang kita ajarkan dan anak harus memenuhi kompetensi apa yang kita ajarkan. Itu adalah paradigma lama, dan sekarang kita harus sudah berubah ke era zamannya paradigma baru. Kita seorang guru tidak boleh lagi masih merasa zona nyaman kita di paradigma lama. Sekarang paradigma sudah berubah. Setiap guru itu haruslah tujuannya untuk siswa itu sesuai profil pelajar Pancasila. Tidak bisa lagi kita masih memandang konsep-konsep yang lama. Sekarang sudah harus sesuai profil pelajar Pancasila. Dan kurikulumnya sekarang pun sudah kurikulum merdeka. Pasti ada kata-kata merdeka. Oh, berarti kan usah lagi belajar dia. Karena merdeka, gurunya merdeka, muridnya merdeka, berarti kan usah lagi belajar kan merdeka. Terlepas dari penjajahan, bukan. Merdeka dalam arti pendidikan bukan seperti itu. Merdeka dalam konsep pendidikan berarti anak bisa mandiri mengeluarkan ekspresinya, mengeluarkan kemampuannya, potensinya, tanpa ada guru yang menghambat atau menghalang-halangi. Guru hanya memberikan akses untuk bisa anak mencapai cita-cita yang dia inginkan sesuai dengan potensinya. Itulah karta mandiri, karta dari merdeka. Bukan merdeka yang kita bilang, oh kita bebas dari penjajah berarti kan usah lagi sekolah, bukan. Tapi anak mandiri, anak merdeka atas dirinya, anak bisa mengeksplor dirinya lebih dari yang diinginkan guru. Kan kalau KTSP kan guru mengikat, oh ini kompetensinya harus tercapai, oh ini pengetahuannya harus diajarkan. Nah sekarang merdeka, anak lebih bisa mengeksplor dirinya. Itu tadi perubahan paradigma. Kalau paradigma dulu seperti itu, paradigma sekarang harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah ada di depan, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Artinya anak karena sekarang sudah 4.0, berarti kita juga harus mulai menjamah teknologi agar bisa mengakses murid, agar murid tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa pemaksaan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif ini karena kita sudah mungkin di luar sudah zaman semakin edan, mungkin itu jangan sampai diajarkan ke dalam sekolah. Walaupun di luar seperti apapun, kita harus tetap menerapkan budaya untuk baik, disiplin, dan itu menjadikan siklus disiplin. Jadi ekosistem sekolah itu universal, semua itu baik. Kita jangan sekali-kali mengajarkan anak untuk tidak baik. Selalu ingatkan anak, jadilah orang baik, anak jadilah orang baik. Dan kita mengajarkan bagaimana perilaku yang baik, bagaimana yang beretika, bagaimana yang sesuai dengan norma-norma di lingkungan. Itulah yang kita ajarkan agar apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang dianggap baik di luar, di sekolah juga seperti itu. Kalau di luar mungkin nilai-nilai kebajikan yang tidak baik, misalnya universal, misalnya di kampung kan mungkin tata bahasanya, tata perilakunya mungkin tidak baik, di sekolah jangan diterapkan seperti itu. Kita harus menerapkan juga nilai-nilai kebajikan universal yang dianggap baik. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini nih biasanya para dewan-dewan guru sekalian, mungkin saya juga pernah melakukannya untuk memancing siswa. Misalnya kita memberi peraturan itu kan pastinya anak akan mengikutinya apabila ada sesuatu yang mendasari, apakah itu dia rasa ketakutan atau dia karena merasa nyaman atau juga sebagainya. Itulah dasar anak untuk melakukan ataupun tidak melakukannya. Nah, di sini yang pertama motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik.
Nah, jadi karena ada hukuman yang mengikat, sehingga anak itu enggan untuk melakukannya. Kebiasaan ini biasanya kalau saya yang generasi 2001 ini dilakukan di zaman saya, sehingga anak enggan melakukannya itu karena ada hukuman di situ, karena masih menggunakan sistem poin dulu. Kalau dulu poin, kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya. Pak Masa tidak ada lagi ya Pak? Nah, kalau dulu ini masih sangat kental sekali dengan adanya hukuman-hukuman. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya kita siswa, untuk siswa kita sebagai guru itu biasanya untuk mengeluarkan potensi anak, biasanya kita menggunakan imbalan itu anak melakukan apa yang kita perintahkan, dan apabila anak bisa melakukannya sehingga kita memberi imbalan. Itu sebenarnya juga bisa dikatakan benar tapi tidak tepat. Seperti tadi pemberi hukuman itu juga tidak tepat, pemberian imbalan juga tidak tepat. Karena masih ada unsur dari luar. Karena unsur dari luar bukan dari dalam dirinya. Karena anak takut dihukum itu kan karena ada ketakutan. Ada dorongan dari luar sehingga anak enggan untuk melakukannya, dan anak sangat tidak ingin melakukannya karena takut akan dihukum. Lalu yang kedua, anak melakukannya karena ada imbalan. Itu juga ada dorongan dari luar. Nah, yang tepat itu adalah dari dalam diri anak sendiri, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam diri anak. Nah, itulah yang harus kita tumbuhkan, harus kita semai, harus kita pupuk. Bagaimana anak mengetahui nilai-nilai kebajikan yang itu dianggap baik, dan anak bersedia melakukannya tanpa ada imbalan, tanpa ada hukuman. Karena kalau ada hukuman, anak takut melakukannya karena dia merasa, oh perilaku yang tidak baik ini kayaknya standar-standar aja Pak di wilayah tempat saya tinggal. Nah, itu masih ada dorongan dari luar, dan kita tugas guru fungsinya di sini adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai yang ada tertanam pada diri anak, agar anak melakukannya itu tanpa ada dorongan dari luar ataupun motivasi eksternal, tapi dari internal diri anak sendiri. Ini juga ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi kan ada dengan hukuman, penghargaan, konsekuensi. Di sini kalau kita guru membiasakan hukuman, maka dampak-dampaknya akan seperti yang ada di slide. Dampak-dampaknya yang pertama menyakitkan, karena hukuman itu simbolnya pasti udah menyakitkan anak. Dan ini dampaknya bisa sampai ke Tuhan, sampai ini lulus. Misalnya iblis dari menggulari keliling lapangan, apa panas, bahasa Banjarnya. Mungkin saya juga dulu pernah ketahuan mandi di jembatan tempat saya tinggal, di jembatan Anjir Muara. Di jembatan Anjir saya ketahuan lompat dari jembatan, jembatan nih, terus ada lagi tingkatan yang paling tinggi. Saya lompat dari situ. Besok paginya saya turun ke sekolah. Ini menggunakan bahasa kampung. Bukan. Saya sampai ke sekolah, guru itu sudah siap menyampaikan Raja Apung, guru hari itu bisa saja. Bila ada sampai dipukul di bagian pantat, kada bakalan selesai. Kecuali gurunya sudah berhasil memukul di pantat. Kalau lapor orang tua juga pasti dimarahi dulu. Terkadang hukumannya itu langsung spontan, hukuman ini biasanya spontan. Misalnya hukuman ini yang dikenakan spontan. Misalnya dulu Bapak Imam Irisan terlambat, ada guru olahraga yang ada. Biasanya hukuman ini spontan, pasti suruh push up, keliling lapangan. Itu biasanya. Dan juga ada rasa ketidaknyamanan dengan hukuman. Yang ketiga, murid merasa takut pasti, karena hukuman ini menanamkan rasa takut pada diri anak dan cenderung memaksa. Hukuman ini kan kita tanpa ada kompromi dengan murid. Apa yang kita berikan hukuman, anak harus menjalankan hukumannya itu. Dan juga karena pembiasaan hukuman ini, murid menyembunyikan kesalahannya. Ini juga sangat identik dengan hukuman.
Karena kebiasaan anak itu walaupun dia terlambat, dia itu misalnya saja kita ambil kasus terlambat, anak akan mencari-cari celah di saat mana sih guru ini sudah masuk kelas, di saat itulah dia masuk. Ini karena kurangnya kesadaran diri, karena kita kebiasaan memberi hukuman sehingga anak merasa takut akan hukuman itu dan ketidaknyamanan. Lalu murid menjadi rendah diri. Terkadang hukuman ini juga dilakukannya itu spontan. Terkadang guru itu tanpa melihat situasi dan kondisi. Anak itu dihukum dengan kondisi dia dilihat oleh teman-temannya. Nah, terkadang itu juga bisa membuat anak menjadi down mentalnya dan juga sebagainya. Lalu ada juga, selain tadi sudah hukuman, lalu ada penghargaan. Tadi kan ibu bapak sekalian setuju penghargaan dapat meningkatkan prestasi anak. Nah, di sini terjawab jika penghargaan itu sebenarnya kurang tepat, bukan tidak tepat, tapi kurang tepat, ada yang lebih tepat. Karena penghargaan itu biasanya tidak efektif, yang pertama. Yang kedua merusak hubungan. Nah, karena kita di kelas masih menggunakan hadiah, terkadang anak yang berprestasi dengan yang anak tidak berprestasi itu terjadi kesenjangan karena dia merasa tidak pandai-pandai, tidak bisa-bisa, sedangkan temannya sudah bisa dan selalu mendapat hadiah. Lalu juga mematikan kreativitas. Karena guru itu maunya anak berhasil, sedangkan siswa itu kan punya potensi yang berbeda-beda. Dia misalnya tidak pandai di akademik, ternyata dia di olahraga baik. Kita tidak memberi dia penghargaan di olahraga, tapi hanya di akademiknya saja. Nah, itu juga kurang tepat sekali, itu bisa mematikan kreativitas anak, sehingga anak tidak bisa mengeksplor dirinya. Apapun yang dia bisa, dia lakukan walaupun cuma sedikit, tapi dia bisa. Harusnya itu juga diberi penghargaan. Kasihan anak-anak yang cuma bisanya sedikit tapi tidak diberi apresiasi. Yang kita apresiasi hanya anak yang berhasil, yang bisa membuat apa yang kita inginkan dia bisa mewujudkannya, apa yang kita ajarkan dia bisa menerapkannya. Itu juga tidak, kurang efektif, bukan salah sih, tapi tidak efektif. Lalu penghargaan ini juga menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di kurikulum Merdeka sekarang kan sudah dihapus sistem ranking, karena anak memiliki potensi dan bakat, hambatan yang dia miliki itu berbeda pada setiap anaknya, sehingga sistem ranking ini juga akan menyakitkan. Lalu yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena tadi ada sistem ranking, mungkin anak akan merasa kalau misalnya anak itu tidak punya kemampuan lebih di satu bidang, mungkin akademik yang kita tonjolkan, sehingga itu akan membuat dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri, padahal dia memiliki potensi dan bakat dan kreativitas itu mungkin di bidang lain. Misalnya dia tidak bisa bahasa Indonesia tapi dia matematikanya cerdas sekali. Nah, itulah yang harus kita hargai. Walaupun ibaratnya bahasa Indonesia cuma bisa sedikit, tapi itu juga harus dihargai. Jangan menggunakan sistem penghargaan karena akan mematikan kreativitas dan anak tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ada sistem tadi konsekuensi. Ini kalau kita menggunakan ini biasanya penguatannya itu hanya jangka pendek, tidak bisa berkelanjutan. Lalu juga perlu monitoring berkelanjutan. Itu guru juga harus memantau, karena tadi sistemnya konsekuensi, guru juga harus memantau. Lalu itu juga karena yang ketiga harus ada stimulus dan respons. Ada kita memberi stimulus dulu, baru dia akan melakukannya. Lalu yang keempat, murid menghormati peraturan. Murid hanya akan terpaku pada peraturan tapi tidak dengan apa yang dianggap dia baik pada dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena konsekuensi itu, misalnya kita melakukan ini, misalnya ada konsekuensinya itu, sehingga dia tidak dapat merenungi, hanya terpatok pada itu saja. Nah, yang benar itu adalah dengan sistem restitusi. Mungkin nanti akan saya jelaskan selanjutnya itu bagaimana sih segitiga restitusi penerapannya. Dan kalau di antara tiga yang tadi ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, yang benar, yang paling tepat itu adalah restitusi. Karena restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti mungkin akan dicontohkan seperti apa sih murid bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang.
Ini bukan peraturan yang kita ada-adakan. Ini adalah atas dasar apa yang murid buat, peraturan yang murid buat sendiri atas kesadaran dari nilai-nilai dalam dirinya bahwa itu baik, bukan dari peraturan dari guru. Dilarang merokok, dilarang mencontek, itu peraturan dari guru, bukan dari kesadaran siswanya. Lalu yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu juga faktor yang sangat mendukung restitusi, karena anak bisa menghargai dirinya sendiri, peraturan yang dia buat, dan juga peraturan guru, peraturan kan biasanya kalau membuat peraturan itu satu kelas. Mungkin di sini nanti namanya bukan lagi peraturan, mungkin akan diganti, nanti namanya tidak lagi, kita menggunakan namanya peraturan. Teori kontrol dirinya yang memegang kontrol. Mungkin ini masih mengangan-angan bagaimana sih restitusi dirinya mengontrol dirinya sendiri seperti apa sih. Nah, nanti akan terjawab. Cuma ini hanya sedikit konsepnya saja agar tidak salah konsep dulu. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki dirinya atas kesalahan yang dia perbuat. Nanti akan dijelaskan. Nah, kalau kita ingin mengajar di kelas, di sekolah, di kelas kita seorang guru itu haruslah memahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dari siswa. Kebutuhan dasar adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhannya itu ada 5. Ada kasih sayang, kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Yang paling penting itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Bertahan hidup. Ini guru harus memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Nanti akan saya jelaskan kenapa guru harus memahami 5 dasar ini. Mungkin kita next saja. Sedikit pemahaman tentang 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makan, minum, baju. Itu adalah kebutuhan yang wajib kita penuhi. Kadang mungkin sehari tanpa makan, dan juga kita keluar-luar tanpa ada pakaian. Lalu yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan berhubungan dan koneksi sosial. Guru juga harus memahami dasar ini agar kita tahu bahwa siswa itu perlunya apa. Apakah perlunya kasih sayang, ataukah dia ada makan sehingga dia malas belajar. Lanjut. Ada penguasaan. Penguasaannya itu kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi anak itu sebenarnya, kita pun pasti ada sifat-sifat ingin penguasaan. Pasti ada. Walaupun sedikit. Bilanya jawaban tuan guru, kadang boleh rasa kita ini hendak disanjung terus nih. Padahal mungkin dalam hati kecil kita hendak berkuasa atas di kelas. Misal kita ingin menguasai kelas agar murid merasa kita dihargai, kan itu ada sedikit saja pasti ada rasa ingin penguasaan. Apalagi murid terkadang di kelas ingin diakui, ingin dianggap ganteng, ingin dianggap cantik, ingin dianggap bisa, dan juga sebagainya. Lalu yang kelima, ada kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak itu juga di kelas itu juga dia ingin bebas sebenarnya. Kita jangan masih berpatokan, mungkin kalau kita bandingkan dengan paradigma lama, kita hanya berpatokan kita ingin mengajarkan itu dan anak harus memenuhinya. Anak harus mencapai apa yang kita inginkan. Terkadang anak itu ingin kebebasan, dia ingin mengeksplor apa yang ada pada dirinya agar bisa diakui tadi. Lalu yang terakhir ada kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bercanda, dan juga sebagainya. Tapi jangan membuli adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, ini sebelum ke kasus yang ini, misalnya nih kita beri kasus dulu. Ini mungkin. Nah, mungkin akan kasusnya seperti yang di Bapak tulis saja. Mungkin saya akan beri kasus kedua lagi nanti. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan Doni.
Pada waktu di kelas, Doni melamun tidak memperhatikan pembelajaran. Ia hanya mencoret-coret buku tanpa ada makna. Kira-kira kalian sebagai guru melihat kasus ini, kebutuhan apa yang diinginkan oleh Doni? Ibu Rizda, bagaimana Ibu Rizda? Kalau melihat kasusnya, apa yang diinginkan Doni? Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan Doni. Itu apa itu? Penguasaan? Kebebasan? Kasus yang ada di depan. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan Doni. Di situ ada penguasaan. Ada penguasaan. Lalu pada waktu di kelas, Doni melamun, tidak memperhatikan pembelajaran. Ia hanya mencoret-coret buku tanpa ada makna. Kalau menurut Bapak Iman Irsan, apa saja kebutuhan Doni, Pak Irsan? Iya. Dia merasa ingin kasih sayang. Kasih sayang, betul. Nih, kita ini tidak ada jawaban salah. Guru harus menerka-nerka. Kira-kira apa yang diinginkan Doni ini mungkin akan terjadi di kelas kita. Kasus ini mungkin akan terjadi di kelas kita, makanya kita harus tahu kebutuhan apa yang diinginkan Doni agar kita bisa memecahkan kebutuhannya. Tadi ada penguasaan, kata Ibu Rizda. Lalu kata Bapak Iman Irsan ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi Pak Irsan? Kebebasan, anak ingin bebas. Ada lagi? Kesenangan. Bagaimana? Ini semua disebut. Betul. Nah, mungkin Pak Adul, Bapak Adul ini sudut pandangnya sudah berbeda dari apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat yang paling jelas penguasaan, karena anak ingin merasa diakui di kelas. Lalu anak malas nih mencoret-coret buku. Mungkin kata Pak Umar tadi anak ingin kebebasan. Betul juga. Tapi ternyata Bapak Adul punya sudut pandang berbeda. Bapak Adul punya makna ingin kesenangan. Artinya apa seorang guru harus seperti apa? Nah, betul kata Bapak Yani. Pembelajaran kita harus dibuat menarik. Menarik. Kalau kita belajar tidak menarik, bagaimana anak mau senang di kelas? Bagaimana anak mau bahagia karena kita mengajarnya tulis, jawab soal, selesai. Nah, makanya kita juga harus mengenai anak ini mungkin dia perlunya kesenangan. Nah, jadi kita beri bagaimana sih belajar yang menyenangkan itu, bagaimana sih belajar yang menghebohkan kelas agar anak semangat. Misalnya ada ice breaking, ada belajar praktek lapangan langsung atau menggunakan media-media konkret. Itulah yang bisa dilakukan. Nah, selain itu kita juga harus tahu kebutuhan bertahan hidupnya. Apakah anak sudah makan di rumah? Kalau ternyata anak lingkungan keluarga bermasalah sehingga terbawa-bawa di sekolah. Biasanya ada juga mungkin karena dia di rumah habis selesai dimarahi orang tua, terbawa ke sekolah dia marah-marah juga di kelas, merasa apa ini belajar gak penting ini. Mungkin. Jadi kita juga harus tahu apa sih kebutuhan dasar ini. Jangan kita hanya masuk kelas, habiskan jam mengajar, pulang. Jangan. Kita juga harus memahami bagaimana kebutuhan murid, apa yang dibutuhkan murid, sehingga murid itu merasa senang ketika di kelas. Dia merasa apa yang kita ajarkan itu bermakna dari awal sampai jam terakhir pembelajaran sangat bermakna. Jangan hanya karena kita merasa digaji, kalau kita sudah selesai ajar kita pulang deh. Jangan. Ada pelajaran bermakna. Kita juga harus tahu bagaimana kebutuhan dasar kita tadi. Nih misalnya lagi, saya beri kasus kedua. Misalnya Ibu Karmila Santi menegur Aska yang hari ini memakai sepatu berwarna putih. Ibu Karmila Santi menegur Aska yang memakai sepatu berwarna putih. Aska siapa? Berwarna putih.
Contohnya. Sudah, contohnya seperti itu. Sudah. Tadi apa kasusnya? Ibu Karmasanti menegur Aska yang memakai sepatu berwarna putih. Setelah ditegur di kelas, Aska merenung diam, tidak ingin bicara sama sekali dengan orang lain. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan Aska karena dia memakai sepatu putih? Ini tidak ada salah, tidak ada benarnya. Kebebasan mungkin, betul. Kasih sayang, betul juga. Karena mungkin di rumah kurang diperhatikan kasih sayangnya. Ada yang perhatikan, oh hari ini memakai sepatu ini, hari ini kamu memakai sepatu ini. Nah, mungkin betul juga di rumah kurang kasih sayang. Terus ada lagi kesenangan, senang warna putih. Betul juga. Tapi anak melanggar aturan di sekolah. Mungkin kata Bapak Adu, mungkin karena punya sepatu cuma satu, dia tidak ada, mungkin sepatunya kebakaran dan itu cuma sepatu satu-satunya. Nah, ini mungkin pernah juga kasus saya dulu waktu kecil. Di waktu kecil saya itu pagi itu biasanya kita dianjurkan guru untuk ngomel dan menyapu sekolah. Saya itu menyapu sekolah dan ngomel. Saya itu kan ngomel dulu itu nggak ada yang pakai gagak. Otomatis itu menggunakan baju yang sudah tak terpakai, disuruh membawa dari rumah ke sekolah, dibasahi lalu dipel lantai. Saya itu mundur ngomel. Ternyata itu sudah di ujung kalau bahasa desa itu pelataran, di ujung papan, di ujung keramik, di ujung ulin, di ujung jati, semua alas lah. Semua alas untuk tempat kita berpijak. Saya itu tidak sadar lagi bahwa itu sudah di ujung dan saya jatuh. Tempat jatuhnya itu sepatu saya itu terkena kotoran. Karena di situ di ujung itu tempat orang pipis dulu. Sekarang sudah ada WC. Dulu itu WC-nya itu kalau jamban, betul kata Komai. Dulu itu di Anjir itu masih menggunakan jamban, tidak ada WC. Sehingga orang pipis di situ dan saya terinjak pipis itu. Di waktu itu juga saya sempat pulang ke rumah pakai sendal. Dan itu hari Senin upacara lagi. Otomatis saya sih mau tidak mau harus pakai sendal, tidak mungkin pakai sepatu kotor, licin, bau dan juga sebagainya. Itu karena atas dasar saya ingin bertahan hidup, karena ingin belajar juga. Ingin belajar, ternyata guru saya itu tidak mau ada kata lu tadi ini Pak, lu tadi bilang Pak karena ini. Ya alasan kamu ini, alasan kamu. Saya itu disuruh sendal saya itu dulu ditaruh di kantor dan saya seharian tanpa alas kaki. Nah, itu mungkin paradigma lama. Nah, karena kita sekarang sudah paradigma baru kita karena tadi sudah memahami kebutuhan dasar itu tadi, sehingga kita walaupun anak melanggar disiplin, anak harus kita tanya apa sih yang kamu langgar, kesalahan apa sih, seperti itu. Jangan kita tidak ada kompromi, tidak ada aba-aba, tidak ada tahu angin-anginnya, tidak tahu benar-benar, langsung kita hukum anak. Keliling lapangan, pulang kamu. Jangan lagi seperti itu. Kita juga harus melihat kebutuhan dasar dia. Mungkin karena dia sudah tidak ada di sepatu, misalnya anaknya rumahnya kebakaran, kebanjiran, sepatunya hilang di makan kucing, ditanggung kucing, dibawa kucing karena mungkin baunya seperti ikan, misal, tapi itu kan hanya misal. Nah, kita juga harus memahami kebutuhan dasar tadi agar anak itu tetap mendapatkan hak belajar dia. Kita sebagai guru tidak menanamkan rasa takut sampai dengan ke masa depan. Misalnya tadi contohnya saya saja karena dulu pernah mengalami kasus seperti itu, mungkin saya mendendam sampai sekarang, tapi saya tidak dendam. Mungkin itu adalah cara guru untuk mendisiplinkan saya di waktu dulu. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang itu sudah tidak relevan sekali. Mungkin di zaman dulu itu relevan, caranya seperti itu, semua guru seperti itu penerapannya, relevan di zamannya, tapi di zaman kita sudah tidak relevan.
Nah, ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Seorang guru. Tadi posisi kontrol yang dianggap ibu bapak sekalian tepat tadi yang mana posisi kontrolnya? Posisi kontrol ibu Rizda sebagai teman. Tadi teman ya Bu Rizda? Yang di awal tadi. Nah, jadi posisi kontrol itu sebenarnya ada 5. Sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum sepertinya kita sudah tahu sistem ini mungkin sistem paradigma lama. Kita sebagai guru menghukum untuk mendisiplinkan murid. Lalu yang kedua juga ada membuat merasa bersalah. Mungkin ini kata-katanya nanti bisa kita pakai juga. Kamu tidak kasihan gak sama ibu, sama bapak yang sudah ini seperti ini, kamu melanggar. Jadi anak merasa dia sudah membuat ibunya bersedih, dia sudah membuat anaknya bersedih. Itu juga kita sebagai guru mungkin juga sering melakukannya. Lalu yang ketiga sebagai teman. Ini sangat sering sekali digunakan agar anak itu bisa mengeluarkan ekspresinya dengan maksimal. Terkadang guru itu memposisikan diri sebagai teman, sehingga anak bisa sharing, anak bisa konsultasi dengan senangnya karena anak merasa dirinya itu sebagai teman dari guru. Lalu juga ada sebagai pemantau. Guru juga sering sekali menggunakan sistem ini. Guru memantau keadaan muridnya, seperti apa muridnya dipantau. Nah, yang paling tepat sebenarnya adalah guru sebagai manajer. Manajer ini guru memantau, guru membijaksanai bagaimana anak. Jangan kalau anak tadi kita posisikan diri sebagai teman, biasanya anak itu saking merasa temannya, guru dianggapnya kayak guru dianggapnya kayak teman akrab. Bro, pagi nih bro. Aduh pagi. Bro, tos. Waduh, CS. Nyawa tuh bila datang pagi tadi. Nah, itu juga karena kita menggunakan sistem teman, mungkin anak menjadi tidak segan lagi dan guru kehilangan kebijaksanaannya di hadapan murid. Karena kita seringkali menggunakan kebiasaan teman. Nah, di sini dijelaskan miskonsepsi teori kontrol yang membuat kita terkadang salah persepsi tentang posisi kontrol itu. Guru mengontrol murid. Lalu semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ketiga, kritikan dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru biasanya pasti memaksa karena kita merasa sudah dewasa, sudah jadi guru. Anak itu apa? Dan cuma anak didik yang harus kita paksakan kehendak kita, dan itu juga tidak tepat posisi kontrolnya. Nah, ini adalah biasanya seringkali dipakai tata bahasa atau kata-kata untuk mewakili 5 posisi kontrol tadi. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Nah, kasus pertama, kasus peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasusnya. Nah, yang di depan ini adalah biasanya kata-kata yang digunakan ibu bapak kalau kita mengacu pada 5 posisi kontrol tadi yang bisa kita gunakan. Misalnya, karena kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Tadi yang seperti saya bilang. Biasanya kalau hukuman itu responsif di saat itu juga, di detik itu juga, tanpa ada aba-aba atau apapun. Apa yang ada di depan mata kita itu yang kita suruh. Ada pel kita suruh sapu, ada sampah kita suruh butiki sampah, itu pembiasaan hukuman. Itu pasti dah, apalagi kita yang berada di generasi lama, berada di paradigma lama, pasti guru itu memberi hukuman atas apa yang ada dia lihat di saat itu juga. Misalnya Ibu Fatimah terlambat keliling lapangan, Bapak Humay ketahuan membolos
push up 1000 kali, 100 kali. Nah, itu biasanya guru spontan melakukannya. Nah, ini juga ada pembuat merasa bersalah. Kata-katanya pasti tadi menyayat hati. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Ibu sedih. Kenapa kamu melakukannya lagi? Padahal ibu sudah percaya sama kamu agar kamu tidak melakukannya lagi. Wah, kata-katanya itu biasanya sentimental, menggunakan perasaan-perasaan sehingga anak merasa dia gagal, dia sedih seperti itu. Dan ini mungkin redaksi kata-katanya saja, mungkin bapak ibu bisa mengeksplor kata-kata yang menyayat-menyayat hati tadi, yang sentimental atau pemain. Lalu juga guru memposisikan diri sebagai teman. Kalau redaksi katanya seperti ini, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini karena kita sebagai teman. Karena kita memposisikan diri sebagai teman, maka kata-katanya seolah-olah kita adalah teman bagi siswa. Ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, buat bapak senang. Kalau kamu tertib, bapak kan juga senang. Itu karena kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau, kata-katanya, kamu sudah melanggar apa? Peraturan dan konsekuensinya apa? Karena sebagai pemantau itu sudah tertulis dari A sampai Z, ini hukumannya, konsekuensinya ini, kamu melanggar ini, konsekuensinya ini, kamu melakukan ini, hukumannya ini, karena itu sudah tersusun sebagai peraturan sekolah. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang kelima, posisi yang keempat itu adalah sebagai manajer. Kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Anak itu kalau di posisi kontrol sebagai manajer, bukan kita yang menyebutkan kesalahan anak, tapi anak merasakan sendiri apa yang dia buat. Misalnya, Bapak dengar tadi misalnya Bapak dengar tadi si A menangis misalnya. Apa yang kamu lakukan sehingga si A menangis? Anak akan bercerita, tapi posisi kontrolnya sebagai manajer. Anak mencari kesalahannya sendiri apa, dia bercerita dengan guru kesalahannya. Saya tadi membuli Anis bu, misalnya seperti itu. Saya tadi menjelek-jelekan Anis bu karena nilainya tidak bagus. Nah, setelah itu peraturan apa yang kamu melanggar? Anak menyebutkan sendiri. Tadi saya melanggar peraturan tentang menghormati teman bu. Seperti itu. Jadi di posisi manajer ini, anak kita hanya menstimulus, tapi anak yang menyebutkan kesalahannya apa yang dia langgar, dan solusinya ke depannya anak harus seperti apa, itu anak yang memikirkannya sendiri, bukan kita sebagai guru yang menentukan kesalahannya apa, hukumannya apa, bukan lagi. Nah, di sini ada lagi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, biasanya ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, kata-katanya itu negatif, bukan positif. Tadi saya bilang peraturan kelas. Biasanya apa? Dilarang merokok. Itu katanya negatif. Dilarang berbicara, dilarang mencontek, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kata-katanya negatif. Dan itu biasanya peraturan ini dibuat atas dasar keinginan guru dan berdasarkan rapat guru, tidak berdasarkan keyakinan yang murid yakini bahwa itu baik. Nah, makanya peraturan itu karena pembiasaannya itu kita yang menentukan. Dulu itu namanya itu sistem poin dulu. Kalau anak melakukan ini, anak dapat poin 10. Berkelahi, dilarang berkelahi. Kalau berkelahi poinnya 50. Dilarang membolos. Kalau membolos poinnya 20. Itu kata-katanya negatif karena masih peraturan kelas. Kalau di sini, nah, ini juga kasus contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Inilah yang akan menjadi pertanyaan dalam diri kita sendiri. Nah, ini juga bagaimana pembentukan keyakinan kelas, karena tadi pasti bingung. Ada tadi peraturan keyakinan kelas. Apa tadi namanya, lupa saya. Peraturan kelas, keyakinan kelas. Apa yang membedakannya? Peraturan, keyakinan, kesepakatan. Nanti akan ada kesepakatan. Nah, sebelum kesepakatan ada alurnya itu keyakinan kelas. Kalau tadi kita satu-satu, kalau peraturan tadi biasanya dibuat oleh guru untuk mengekan siswa. Kalau dia melanggar, dia akan diberi hukuman ini atau sistem poin. Kalau sudah kumlot poinnya, misalnya anak diskorsing 1 minggu, anak dikeluarkan dari sekolah misalnya. Nah, karena atas dasar itu, di paradigma baru ini sudah berubah. Namanya itu pembentukan keyakinan kelas. Sifatnya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, lalu sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan, lalu semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Itu tadi bedanya. Pasti kalian pernah melihat, contohnya saja, dulu waktu kita kober, kita membuat keyakinan kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Yang kita, misalnya kegiatan kober kita berlangsung, kita apa nih keyakinan kelas yang kita buat? Kemarin apa? Perbanyak diskusi dari debat. Terus apa lagi? Bapak Adul masih ingat kemarin apa? Gas tipis-tipis, kata Bapak Adul. Ibu Dhami kemarin apa? Ibu Dhami? Keyakinan kelas kombel dulu, kita contoh dari kombel saja kemarin. Pewan mungkin Pewan tetap semangat. Nah, itu adalah keyakinan kelas kita yang membuat semua dari kita membuat itu apa yang kita yakini kebajikan, apa yang kita anggap itu baik, kita buat di keyakinan. Kata-katanya pun tadi tidak lagi dilarang berbicara, dilarang ini kata-katanya terus semangat, gas tipis-tipis, perbanyak diskusi dari debat. Itu kata-katanya positif, tidak lagi kata-katanya negatif. Nah, itu perbedaannya. Kalau sudah keyakinan kelas tadi sudah dikumpulkan, kan kemarin sudah ditempelkan di dinding. Sudah yang tadi kata Pak Iwan, kata Bapak Adul, terus semangat, kata Pak Iwan. Ibu Fatimah kemana apa Ibu Fatimah? Lupa saya. Keyakinan kelasnya. Kolaborasi. Nah, ada kolaborasi. Nah, kalau sudah kita tempel, itu kan atas dasar yang kita anggap baik, bagaimana agar kelas itu menjadi kondusif, nyaman. Kita tempel lah di dinding kemarin. Itu namanya keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas, setelah kita tempel keyakinan kelas tadi, maka seorang guru tugasnya di kelas adalah menghimpun dari semua keyakinan tadi. Misalnya ada yang sama kita singkirkan, mungkin kolaborasi kata Bupat. Lalu ada lagi perbanyak diskusi, mungkin itu sama, kolaborasi dengan diskusi sama, dijadikan satu. Setelah tersusun misalnya ada 5 siswa misalnya mengisi, 1 siswa 2 keyakinan kelas misalnya, sudah tertempel semua. Kita sebagai seorang guru buatlah itu menjadi kesepakatan kelas. Yang menjadi keyakinan tadi buat jadi kesepakatan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Kalau zaman dulu itu peraturan kelas namanya. Kalau sekarang kan atas dasar apa yang kita yakini itu baik. Kalau sudah terkumpul, sehingga kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, mungkin itu tadi contohnya yang di waktu pertanyaan otomatik pertama tadi. Bagaimana kesepakatan kelas, bagaimana positifnya kesepakatan kelas seperti apa. Nah, itu tadi menjawab pertanyaan yang di depan tentang kesepakatan kelas. Seperti apa sih kesepakatan kelas, dan itulah kesepakatan kelas. Artinya kita membuat apa yang siswa yakini itu baik, kita himpun menjadi satu, maka kita buat dalam, misalnya dalam bentuk kanva, kita print, kita tempel di kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Bukan lagi peraturan kelas. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa paham? Paham Pak Dul? Apa yang paham Pak Dul?
Oh bagus, oh betul betul. Pak Adul, Pak Adul ini sudah guru penggerak juga ya Pak Adul ya. Sudah angkatan berapa? Oh satu Pak Adul. Ini ada Bapak Iwan angkatan 5, Ibu Fatima angkatan 10. Nah, jadi mungkin mereka sudah memahami ini. Saya hanya mengulang lagi dan mungkin ini bisa menjadi peningkatan kompetensi dari diri individu teman-teman sekalian. PP kita ada Bapak Hasbi juga. Wah itu kita. Semoga guru penggerak dibuka terus dan kita bisa daftar semua. Amin. Tepuk tangan. Nah, tadi ada menyinggung tentang segitiga restitusi. Seperti apa sih segitiga restitusi itu? Ini akan sangat bermanfaat apabila misal di kelas kita terjadi suatu masalah. Bagaimana kita menyikapi anak yang bermasalah? Bagaimana kita harus berperan sebagai manajer untuk menyikapi anak yang bermasalah? Maka terciptalah yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini masih diinggung juga dengan keyakinan kelas tadi. Kalau menstabilkan identitas itu poinnya berbuat salah, biasanya kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu validasi tindakan yang salah, kata-kata yang biasanya digunakan juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu menambah sikap yang baru lagi. Terus apa yang kita, kalau menanyakan keyakinan kelas, kata-kata yang biasanya digunakan juga apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah itu biasanya kata-kata yang digunakan. Ini misal kita anggap dalam situasi kondisi misalnya Siti, murid Bapak Imani Irsan sering datang terlambat. Misal Siti, murid Bapak Imani Irsan sering datang terlambat, sehingga Bapak Imani Irsan memanggilnya karena Siti sering ketinggalan pembelajaran. Misalnya Siti itu murid Bapak Imani Irsan ya? Ya, mungkin benar nih, mungkin Siti sering datang terlambat Bapak Imani Irsan. Sering sekali. Nah, mungkin ini langsung ke skemanya saja agar Bapak Imani Irsan bisa langsung praktek lapangan. Jadi setelah kita tahu Bapak Imani Irsan itu terlambat, Bapak Imani Irsan terlambat bukan, tapi siswanya si Siti sering terlambat, sehingga Bapak Imani Irsan harus menstabilkan identitasnya dulu dengan cara Bapak Imani Irsan nanti panggil Siti di jam setelah pulang sekolah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-temannya tidak tahu, agar Siti tidak dibully. Nanti suatu saat Siti bakal dibully mungkin. Tadi sore Siti dipanggil Bapak katanya ke ruangan Bapak, mungkin dia melakukan kesalahan. Nah, maka cara kita mensiasatinya, kita ambillah jam setelah pulang pelajaran mungkin. Bapak Imani Irsan, tadi triknya yang pertama menstabilkan identitas, Siti dipanggil dulu. Lalu Bapak Imani Irsan tanya, Siti, Bapak dengar Siti terlambat ya? Terus jadi itu kata-kata Siti jeep biasanya, jeep. Nah, setelah si Siti dipanggil, Bapak Imani Irsan ini jangan penantang patentnya, Siti kamu terlambat ya, jangan seperti itu. Yang benar itu menstabilkan identitas, tapi dengan cara Bapak Imani Irsan memancing-mancing anak agar anak yang menyatakan bahwa dirinya terlambat sendiri. Siti, kamu Bapak dengar terlambat ya? Iya Pak, saya terlambat. Seperti itu. Nah, kenapa terlambat? Saya Pak tadi berangkat sekolahnya jam 8 Pak, kesiangan. Jadi jangan lagi Bapak Imani Irsan yang mencetuskan kesalahannya itu, tapi biarkan anak yang mengatakannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Lalu masuk ke tahap yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Nah, jadi Bapak Iman Irsa dalam kata-katanya nanti akan mengatakan mungkin bisa jadi acuan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi Bapak Imani Irsan ini memancing-mancing lagi anak agar mau mengatakan kenapa sih dia terlambat. Mungkin alasannya kata Siti, saya main HP Pak malam tadi sampai jam 3 malam. Jam 3 dini hari, kalau jam 3 bukan malam lagi. Nah, biarkan anak mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Jangan guru tahu-tahu langsung menghukum, guru tahu-tahu langsung menjudge, jangan. Tapi biarkan si Siti mengeluarkan apa yang jadi dasar dia terlambat. Misalnya, kenapa Siti terlambat? Tadi saya Pak main HP sampai jam 3 dini hari. Saya Pak main game sampai jam 12 malam. Saya Pak chattingan sama gebetan sampai jam sekian. Biarkan anak mengeluarkan apa yang menjadi alasan dia. Biarkan anak jujur mengatakan apa kenapa seperti itu. Dan juga kata-katanya mungkin seperti ini. Ditambah kata-katanya, Bapak juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Tapi Bapak jadi agar anak merasa dirinya tidak satu-satunya yang melakukan kesalahan, sehingga guru-guru bisa nih menggunakan redaksi kata ini sebagai percontohan, sebagai acuan. Bapak juga dulu pernah melakukan seperti itu. Padahal pada dasarnya mungkin kita tidak pernah melakukannya, tapi karena kita ingin anak jujur, anak mengeluarkan apa jadi alasannya sehingga kita lontarkanlah pertanyaan yang seperti itu. Lalu yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, sesudah tadi sudah diwawancarai alasannya apa, kenapa, kita harus menanyakan ke muridnya sendiri, keyakinan kelas apa sih yang sudah kita langgar. Jangan kita yang menentukan, biarkan Sikinya sadar. Iya Pak, saya Pak melanggar peraturan ini misalnya. Saya Pak melanggar keyakinan kelas, datang tepat waktu. Itu biarkan anak yang mengeluarkannya sendiri. Kalau kita yang menentukan, itu bukanlah kita menemukan rasa kesadaran diri anak, tapi kita yang menjudge anak. Tapi biarkan anak mengeluarkan apa yang menjadi alasannya dan apa hukumannya, apa keyakinan kelas yang dia langgar. Nah, lalu setelah itu terhimpun semua, setelah kita lakukan restitusi, maka kita berilah anak itu ruang untuk anak itu memberikan pemikiran dia sendiri. Siki, solusi apa agar kamu tidak terlambat lagi? Nah, jadi biarkan anak yang memberi solusinya. Jangan kita biar anak tahu apa yang dia lakukan, sehingga anak mungkin akan berpikir seperti ini. Iya Pak, saya tidak akan main HP lagi sampai jam 12, sampai jam 10 saja HP sudah saya matikan. Atau saya Pak tidak akan chattingan lagi dengan teman melewati jam 10. Biarkan anak yang mengeluarkan solusinya sendiri, bukan kita. Kalau kita yang melakukannya, mungkin anak akan terpaksa menjalankan solusi kita. Tapi kalau anak menemukan solusinya sendiri, anak menemukan bagaimana cara dia mengatasi masalahnya agar tidak datang terlambat lagi, itulah yang dinamakan segitiga restitusi. Bukan kita lagi sebagai guru, tapi muridlah yang menentukan apa salahnya, apa solusinya, dan juga sebagainya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Soalnya ada apa bisa? Soalnya belum mau. Ini contoh segitiga restitusi. Aduh, mau. Ini sudah apa ya? Bentar kita. Oh, ini ternyata layar saya yang mati suaranya. Nah, ini
contoh penerapan segitiga restitusi. Sedikit info karena mungkin kita di SLB kita tidak bisa kamu marah sama aja. Bentar. Tadi Bapak, nah sedikit informasi karena anak tunarungu kita tidak bisa menggunakan bahasa seperti anak pada umumnya. Misalnya, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat ya? Alasannya apa ini? Tidak bisa. Biasanya anak itu langsung ke poinnya saja. Kenapa kamu terlambat masuk kelas? Kayak itu nah. Tidak bisa menggunakan tata bahasa yang seperti yang dianjurkan tadi. Jadi kita harus juga memahami bagaimana kondisi anak. Kalau anak tunarungu kan tidak bisa tata bahasanya itu berulang-ulang ya Bu Rizda. Karena Bu Rizda tunarungu juga nih. Siswa yang punya. Tidak bisa kan biasanya tata bahasa itu alay kalau bahasa kita atau kebanyakan redaksinya biasanya langsung ke poinnya. Kenapa kamu terlambat? Seperti itu. Ini contoh segitiga restitusi. Ya, tadi Bapak dengar kamu marah sama Jan. Nah, Ini misalnya kita menanyakan kepada anak alasannya kenapa. Ternyata Linda ini marah. kamu marah dicontek teman kamu. Linda marah dicontek karena temannya mencontek jawaban Linda. Kamu marah siapa? Bisa kamu marah. Siapa? Bapak jangan jadi kamu, tapi kita harus banyak bersabar. Terus apa yang baik ketika kamu marah? Nah, anak mencari solusinya sendiri. Anak katanya harus lebih banyak bersabar. Dan kalau ada yang mencontek, kata Linda sendiri, Linda akan melapornya kepada guru. Sabar, tidak boleh. Intinya harus banyak bersabar, oke? Nah, itu tadi contoh segitiga restitusi yang dilakukan kemarin. Sewaktu Ibu Rizda umroh kemarin, jadi siswanya karena ada satu dengan hal, jadi kemarin ada persisnya sedikit. Nah, jadi itulah cara kita menyikapi masalah kita bagaimana segitiga restitusi. Tadi itu anak menyebutkan sendiri apa yang menjadi atas dasar dia salah. Lalu saya juga minta saran seperti apa solusinya kata si Linda. Saya harus lebih banyak bersabar. Kalau ada sesuatu katanya ngomong sama bapak, jangan langsung marah memukul meja, kata Linda. Nah, jadi kita meminta solusi dari anak sendiri. Kita menanyakan keyakinan kelas apa yang bilang itu dari anak sendiri. Nah, mungkin itu akan menjawab yang tadi menjadi pemantik kita di PNM. Restitusi itu apa sih? Nah, jadi kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada penanya. Satu dari Ibu Iman Irsan. Ibu Erno Fitriana tuh. Saya sedang ada konsen kurang minum. Ya, kepada Ibu Erma dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih banyak Bapak Ego yang ingin saya tanyakan. Dari tadi kan Bapak menjelaskan bagaimana murid cara dia bertanggung jawab kepada diri sendiri, terus bagaimana guru ini. Tanya dulu bagaimana kita sebagai tanggung jawab menyadarkan teman sama guru supaya bisa memperlakukan murid sesuai dengan paradigma yang sekarang. Seperti itu saja. Itu efek Ya, ini juga kemarin menjadi pertanyaan saya juga kemarin sewaktu membahas.
sewaktu membahas modul ini dan modul-modul sebelumnya. Pertanyaan ini ternyata kembali lagi ke diri saya sendiri yang ditanyakan oleh teman saya. Pertanyaannya hampir sama, bagaimana sih cara kita menyebarkan budaya positif ini ke teman atau rekan sejawat kita, sedangkan teman kita mungkin sudah tidak ingin berkembang lagi, sudah tidak ingin sudah ikut-ikutan lagi, yang ini kita serahkan saja ke generasi muda dan juga sebagainya seperti itu. Cara yang paling tepat, kata Bapak yang mengajari saya kemarin, kita rangkul dengan sedemikian rupa. Terkadang kata beliau, kenapa tidak, kan bisa dibilang ini kan angin segar ya paradigma baru. Kenapa sih ibu atau bapak tidak ingin mengikuti angin segar ini, tidak ingin merasakan angin segar ini? Mungkin ada di hati kecilnya, saya tidak bisa karena ini sudah menggunakan laptop, saya tidak mahir menggunakan laptop. Nah, sehingga ada yang enggan melakukannya, mungkin karena malu atau karena merasa tidak bisa. Itulah yang menjadi dasar kenapa terkadang hal itu bisa terjadi. Sehingga kita sebagai generasi muda yang mungkin sewaktu pendidikannya dan sewaktu di luar rumah kita juga belajar, di rumah kita belajar, seperti kita bilang kan, saya bilang kemarin di waktu televisi, kalau berbasis 4.0, generasi kita ini sudah sangat generasi maju, generasi yang bisa dibilang dengan IT itu setipis tisu. Bahkan saat makan, kata Bapak Anwar ya, seperti yang Kabupaten Sungai Tengah pernah berkata seperti ini. Anak itu kalau makan, lauknya itu bukanlah ayam, bukanlah ikan, bukanlah telur, tapi nasi, ikan, YouTube, nasi, ikan, HP, nasi, ikan, web TikTok, nasi, ikan, Shopee, nasi, ikan, web TikTok, Liga Mustarane, kata beliau. Terkadang karena kita ini sudah kesehariannya menggunakan IT, otomatis kita IT itu sudah bisa. Nah, berbeda halnya mungkin dengan generasi baby boomers ya, kalau tidak salah ya. Ya, boomer. Nah, generasi baby boomer itu mungkin dengan IT itu tidaklah terlalu akrab. Nah, sehingga kita sebagai generasi muda, kita rangkul bersama-sama. Walaupun beliau bisanya cuma mencatat nama saja bisa. Biarkan beliau mengeluarkan apa yang beliau bisa. Jangan kita tekan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan beliau bisa ini, beliau bisa mendownload ini, beliau bisa mengakses ini. Jangan, tapi kita apresiasi apa yang beliau bisa. Misalnya kita ambil kesimpulan, kita membuat modul ajar misalnya. Nah, ternyata ada di kelompok kita generasi tua yang tidak bisa menggunakan laptop misal. Nah, biarkan kita beri akses beliau misalnya. Mungkin adalah saran nih agar pembelajaran ini harusnya seperti apa. Mungkin kalau soal asinnya hidup, kita yang generasi muda ini ada tahu lagi pahit, asin, manis, ketar-ketirnya pembelajaran. Nah, generasi yang tua ini sangat bermanfaat sekali memberi pencerahan, memberi arahan. Mungkin seperti itu sarannya Ibu Erma. Kita memiliki hak kita masing-masing, kita memiliki potensi kita masing-masing, hargai potensi orang yang di sekitar kita agar, ya, terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Sudah berakhir kesimpulan. Kalau sudah baca kesimpulan ini filosofi, kita baca saja kesimpulannya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita harus berdasarkan dasar filosofis Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara itu sejak dulu sudah mencetuskan itu, ternyata diimplementasikan di sini sangat relevan sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf Bapak sekalian jika ada salah kata atau kesalahan dari saya minta maaf.
Oke, saya mohon maaf karena waktu juga yang sudah membatasi kita, karena mungkin untuk materi selanjutnya juga akan masuk. Saya mohon maaf, orang yang paling banyak berbicara adalah orang yang paling banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Hai anak-anak, fokus lihat Bapak. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan ke kelas. Kalau peraturan itu kata-katanya jelek. Misalnya dilarang, jangan, tidak boleh. Seperti dilarang mencontek, tidak boleh ngambil pulpen teman, atau dilarang berbicara. Nah, itu adalah peraturan kelas. Kalau kita akan membuat keyakinan kelas, katanya itu positif bukan negatif. Misal saya datang tepat waktu, mandiri, saya mandiri. Apakah itu kalimat negatif? Bukan, itu kata positif. Misalnya menjaga kebersihan. Terus kalimat positifnya lagi membuang sampah ke tempatnya. Membuang sampah ke tempatnya. Terus lagi bersemangat. Nah, jadi ketika belajar kita semua harus bersemangat. Nah, kalau kalimat negatif yang harusnya itu peraturan kelas, contohnya seperti jangan mencontek jawaban teman. Nah, itu adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Terus lagi, satu lagi contoh kalimat negatif yang membuat peraturan kelasnya dilarang makan di kelas. Jadi tidak boleh makan di kelas. Nah, itu dilarang katanya, itu adalah peraturan, bukan keyakinan kelas. Oke? Nah, jadi kalau kita semua sudah ingat bagaimana membuat keyakinan kelas, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Oke? Oke. Nanti Bapak akan bagikan kertas untuk membuat keyakinan kelas. Oke?
tadi kita semua sudah membuat keyakinan kelas. Bapak akan membacakan apa yang sudah kita buat bersama. Bisa kita lihat di papan tulis. Yang pertama, jujur. Jujur. Yang kedua, menghormati semua orang. Jadi diingat, sudah yang pertama tadi jujur. Yang kedua, menghormati semua orang. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, harus semangat. Nah, jadi ketika belajar kita semua harus semangat. Yang keempat, datang tepat waktu. Jadi datang ke sekolah kita semua harus tepat waktu. Yang terakhir, yang keenam, menjaga kebersihan. Jadi kita semua harus menjaga kebersihan. Oke? Jadi itulah semua yang sudah kita buat bersama, yaitu keyakinan kelas. Harap bisa diingat dan ditulis betul. Respon murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.